Pak Faris. Oke, semuanya sehat selalu nih Pak. Alhamdulillah. Pak Faris sendiri bagaimana nih? Ya, alhamdulillah Pak sehat. Ya, mungkin Pak Nok tahu alhamdulillah kita sama-sama sibuk nih Pak dengan kegiatan di sekolah. Itu sebagai tidak apa-apa nih Pak, sebagai sahabat kita, ya kompetensi kita nih Pak. Pak Nok merasakan nggak seperti itu? Ya, luar biasa sekali di tengah kesibukannya yang seperti ini kita masih bisa melakukan kegiatan coaching atau supervisi ya. Jadi Pak Nok. Terima kasih Pak Nok sudah mempercayakan saya sebagai supervisor di kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Nok dengan hati. Izin Pak Nok untuk konfirmasi saja terkait dengan kegiatan observasi atau coaching yang akan dilakukan oleh Pak Nok. Coachingnya yaitu Ibu Suyati nih dari SD Negeri Bergasil 1. Ya, terus beliau ini bertugas sebagai guru kelas 5 SD. Ya, untuk topiknya kemarin apa Pak yang dilakukan oleh Bu ya? Topik yang diangkat adalah berkaitan dengan semangat belajar anak-anak di SD Bergasil 1. Mungkin saya bisa diceritakan sedikit Pak terkait Bu Yati kok ingin melakukan coaching dengan Pak Nok dengan topik yang disebutkan tadi. Sebelumnya saya sampaikan dulu ya terkait kegiatan coaching ini. Kami menyiapkan yang pertama berkaitan dengan rubriknya, penilaiannya sudah sesuai atau belum. Kemudian kami juga istilahnya menyesuaikan dengan alur tirtanya dari identifikasi tujuan dan seterusnya. Kemudian kami juga menyiapkan kaitannya dengan pertanyaan bobot sehingga bisa menggali informasi seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya terkait permasalahan yang ada di tempatnya Bu Yati seperti itu. Saya setuju dengan Pak Nok yang sudah dipersiapkan. Pertama di coaching sendiri itu kan ada 3 tahap. Saya ada model delta, kemudian model rasa, dan satu lagi. Saya nggak lupa Pak, mungkin yang lebih sederhana mungkin bisa diaplikasikan oleh Pak Nok tanpa menghasilkan apapun ya Pak. Kita tidak ada dari siapapun. Yang paling sederhana itu dengan model delta. Ya, saya setuju dengan Pak Nok. Tadi juga Pak Nok sudah sedikit menyampaikan persiapannya juga betul seperti itu mengenai kompetensinya. Mungkin secara kompetensi yang spesifik mungkin Pak, ya nanti bisa ditambahkan Pak spesifik dan indikator satu tujuan yang diinginkan dari Pak Nok yang ingin dari apa? Yang ingin saya tadi terkait dengan Bu Yati tadi dia waktu sampaikan semangat belajar anak di SD itu 1 khususnya siswa kelas 5 di mana siswa kelas 5 ini kan lomba dan juga nanti ada kegiatan apa namanya AMPK di mana kegiatan AMPK itu menjadi tolak ukur atau menjadi wajah dari sekolah karena nanti outputnya adalah rapot untuk pendidikan di sekolah tersebut sehingga ini menjadi konsen juga. Kemudian yang saya kira yang lebih spesifik di situ Pak interaksinya seperti itu. Di semangat belajarnya ya Pak, mungkin nanti juga bukan mungkin Pak nanti ketika coaching juga diajak untuk mencari solusi Pak, untuk mencari jalan, untuk mencari sebuah strategi treatment atau apapun lah kaitannya dengan peningkatan antusias belajar anak, terutama di SD yang ini. Bukan hanya kelas 5 saja Pak. Iya, betul sekali. Yang kelas lainnya. Iya, itu lebih bagus Pak untuk depannya. Untuk sedianya memang juga kelas cuma kan ini Bu Yati kan mengambil kelas 5 jadi kan kalau ditanyakan spesifiknya fokusnya ya mungkin kelas 5 dulu Pak. Berarti tetap dikembangkan di kelas yang lain. Pak Mas juga menyiapkan indikator yang ingin dicapai ketika coaching, jangan lupa. Ya.
Mungkin Pak Mak sedikit disampaikan dulu ke saya untuk kita diskusikan terkait indikator yang ingin dicapai atau diinginkan atau ketika coaching nanti. Mungkin jadi apa gitu bisa menyampaikan apa mungkin di coaching nanti. Nanti Bu Yanti ya Pak Wita yang pertama tentunya bisa menyampaikan apa sih yang menjadi hambatan, kendala, kenapa itu antusias belajarnya kurang, kemudian mungkin nanti indikator keberhasilannya salah satunya ya semangat belajarnya anak itu menjadi lebih baik, bagus, dan juga kaitannya dengan prestasi anak, hasil belajar anak juga seperti itu. Oke, sudah cukup sekiranya Pak Mak di awal ini. Kalau Pak Mak melakukan coaching di hati-hati, nanti setelah Pak Mak melakukan coaching bisa nanti konsultasi dengan saya ketika melakukan atau dari kelas coaching dengan Bu Yati. Sederhana saja Pak, tidak usah terlalu banyak. Mungkin ini juga praktik kita bersama. Tentunya pembebasan hal yang positif apa sih? Ya, betul sekali Pak. Karena belajar untuk mengembangkan diri itu susah tapi ya mau tidak mau sudah siapa kita lakukan itu. Terakhir Pak Mak, mungkin Pak Mak ingin menyampaikan apa mungkin kepada saya untuk sebagai feedback atau sebagai kesimpulan di kegiatan awal seperti ini. Mungkin itu saja, nanti yang jelas kalau sudah selesai kegiatan coaching akan kami laporkan sama publik kan. Nanti di kegiatan seperti selanjutnya kita pasca coaching gitu. Mungkin Pak Mak setelah ini bisa menghubungi Bu Yanti untuk melakukan kegiatan coaching biar sekiranya Bu Yanti juga segera bisa mendapatkan solusi, mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan yang sudah diutarakan ke Pak Mak bersama-sama dengan solusi. Semangat Pak Mak. Oke, siap dengan coaching ya kali ini Pak. Saya terima kasih teman-teman dan saya sekaligus pamit ya Pak untuk sesi kali ini. Kita akan di sesi berikutnya saya menunggu informasi dari Pak Mak untuk supervisi selanjutnya. Ya, saya selalu ya. Oke, selamat Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Walaupun masih gimana gitu ya, karena baru habis kegiatan yang sangat berhasil di Mekah. Jadi ibu aja jadi mabrur. Bu nanti ini berarti ada waktu malam ya? Ada lagi habis mempersiapkan tempat karena libur telah usai, saya juga sedang universitas. Nanti alhamdulillah pada siang hari ini bisa ngobrol-ngobrol. Ya baik, kalau Bu Yanti ada waktu luang kami akan sebentar terkait dengan masalah Bu Yanti yang ada di sekolah bisa disampaikan secara sederhana saja tidak apa. Itu ini Pak Mak, saya itu kan mengajar kelas 5 pada pembahasan kemarin terlihat sekali bahwa siswa itu yang antusias dalam pembelajaran. Itu ya. Saya juga bingung kenapa kok bisa seperti itu. Pak Mak tadi kalian punya FB tidak? Jangan punya FB tidak? Saya catat di poin-poinnya. Punya aja ya. Punya kan itu. Konfirmasi hasil coaching, menyampaikan data hasil coaching, data mungkin. Terus sama nanti kompetensinya bagaimana Pak Mak tadi itu setelah menggali penelitian. Ya. Oke, lanjut Ya, ya. Oke, Pak Mak, jumpa lagi dengan saya Pak Mak kali ini
nyaman gitu, bisa menyampaikan hasil dari coaching yang sudah dilakukan dengan kemarin siapa nih Pak? Yati Yati dari SD Gas Petrol 1. Oke, saya juga sama mereka Pak nanti ada pelaporan ke koordinator wilayah di BPDB hasil coaching, hasil supervisi coaching apa biar tidak ada kesulitan. Oke, Pak, kita mulai saja karena panjang Pak. Dari hasil coaching Pak kemarin dengan dia itu ada cerita singkat dulu Pak mungkin dari sebelumnya. Jadi tentunya apa namanya ketika saya kegiatan sama Ibu Yati coaching itu ya dia menunjukkan baru saja untuk dari haji, jadi dia memang luar biasa sekali mungkin sebenarnya sampai tapi alhamdulillah kegiatan coaching itu lancar, beliau sangat luar biasa sekali berantusias. Kemudian Bu Yati tadi langsung menyampaikan terkait dengan permasalahan kesehatan itu pada anak-anak didiknya semangat belajarnya itu yang menurun atau mengurangi lagi yang dibincangkan. Langsung saya tangkap ya Pak, karena dengan poin Bu Yati itu melakukan coaching dengan Pak Ahmad menyampaikan semangat belajarnya itu kurang. Iya, Selama kemarin kembali kira-kira ada indikatornya mungkin apa Pak mungkin yang bisa lihat di kalau siswanya itu semangat belajarnya kurang. Kemarin ketika saya melakukan upload itu tadi nilainya anak-anak itu mudah, terus kemudian dan juga ketika apa namanya istilahnya mengkelabui orang tuanya ketika disuruh belajar dia belajar memegang HP padahal mungkin yang ada di HP itu mungkin konten yang bukan materi aja tapi mungkin ya yang lain itu juga menjadi tujuan juga tetapi apa namanya ini sudah dijembatani nanti ada kolaborasi dengan orang tua ketika nanti ada rapat dengan wali murid dengan misalkan pengambilan rapor Bu Yati selaku guru kelas 5 juga akan menyampaikan juga ada grup WA sehingga ada kepedulian bersama kaitannya dengan anak-anak itu kan semangat belajarnya kurang gitu kan bermain HP terus orang tua biar tahu kondisi real apa yang di SD di sekolah Tempat yang dia tempat yang dia Dia menceritakan ada Pak di SD yang dia itu karakter sekolahnya itu. Tadi untuk karakter tadi tidak didalam lagi, tapi Ada sesuatu yang istimewa dalam mungkin tadi. Kemarin yang ketika dia menyampaikan sampai dulu permasalahan asesmen belajar ulang itu ya karakter itu yang pertama tentunya mungkin malas ya. Jadi orang kalau sudah malas itu ya masuk akal ya, masuk akal. Jadi karakternya itu kan karena malas, tapi ada penyebabnya, ada sesuatunya. Dan itu semuanya merupakan bagian tantangan juga jadi Yati seperti itu. kelasnya besar ya Pak. Berarti ya, di kelas pembelajaran dia Lumayan besar. dia itu tetap besar ya. Iya. Di atas 25 tuh Ya di atas betul gitu. Udah besar ya Pak. Mungkin dia itu menceritakan hal yang lain Pak yang mungkin anak sudah diklasifikasikan Yati mungkin anak yang kira-kira susah sekali bisa belajarnya atau tingkatan yang sedang atau mungkin ada faktor yang lain Pak. Saya ada mungkin saya menjumpai di beberapa sekolah ya Pak ada anak khusus dijumpai dan disampaikan dia dua. tapi tidak disampaikan, cuma
Cuma ke depan untuk strateginya biar salah satunya kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, mau fasilitasi anak-anak yang baru itu apa namanya, tentunya ketika melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu kan biar ke depan akan melakukan asesmen awal untuk pemetaan kebutuhan anak itu bagaimana dan sebagainya. Oke, Pak Mak, luar biasa yang digali oleh Bu Yati ketika masih kemarin. Ini itu aja Pak. Saya kembalikan ke pertanyaan apa yang dijelaskan Pak Mak soal coaching kemarin? Ya tentunya apa namanya yang kami rasakan, yang saya rasakan lebih apa ya istilahnya lebih plong, lebih apa yang bisa sharing, bisa berbagi, bisa menentukan pengalaman, bisa cerita kawan-kawan di sekolah seperti itu. Oke, mungkin ini sebelum menuju ke terakhir Pak, kemarin Pak waktu yang lalu menyampaikan akan menggali tentang kompetensi-kompetensi yang dikembangkan. Secara spesifik juga sudah ya. Dari Pak Am sendiri kita coaching dengan Bu Yati kemarin, ada yang bisa Pak Am seperti itu? Mungkin apa dari sisi yang bisa saya petik dari kegiatan coaching kemarin yang Bu Yati tentunya yang pertama adalah memang namanya guru itu harus mempunyai semacam perencanaan matang dulu. Perencanaan itu ya dimulai dari mengetahui tujuan yang akan dicapai itu. Kemudian ketika mau mencari tujuan, strateginya itu bagaimana? Nah, setelah tahu strateginya, tantangannya seperti apa, hambatannya apa, dan setelah tahu hambatannya, solusi untuk mengatasi hambatan itu seperti apa. Jadi sudah tertata. Ya itu harus itu. Termasuk sampai nanti pada ya istilahnya refleksi tingkat lanjutnya. Jadi harus berkesinambungan, harus tersistem, terprogram, dan ini harus komitmen yang kuat. Ya, jelas itu kalau program tidak disusun dengan baik dan tidak ada komitmen yang kuat, ya sama saja kok. Jadi itu sudah tergambarkan. Oke, terima kasih sekali Pak Mak. Terima kasih ini sudah kita melakukan supervisi Pak dari awal Pak Mak menyampaikan perencanaan hingga Pak Mak melakukan konfirmasi supervisi. Beberapa sudah saya tanam, sudah saya tandai, sudah saya rekap, saya dokumentasikan. Nanti untuk hasil dari kegiatan supervisi kita nanti saya berikan ke Pak Mak sebagai bukti sudah pernah melakukan kegiatan supervisi dengan saya. Mungkin Pak Mak juga nanti boleh belajar tentang supervisi, Pak. Boleh nggak apa-apa, karena ini juga kita sama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk memberikan Indonesia. Oke, terima kasih Pak Mak, sehat selalu untuk sama-sama revisi. Jangan bosan-bosan Pak. Nanti kalaupun ada sesuatu hal kita sama-sama belajar, nanti kita bisa berkabar. Oke. Atau Pak Mak, ya.